di kalangan elit kekuasaan itu, baik itu Jokowi, Prabowo, mungkin juga ada Megawati atau yang lain-lain, termasuk naga-naga itu akan tergambar fluktuasinya dan peluang untuk berpecah juga besar gitu. Pertarungan yang awalnya bisa solid untuk kepentingan yang sama, besok lusa sudah berubah, kepentingan saya yang harus diamankan. Nah, di situ timbul biasanya konflik dan fluktuasi gitu. Akhirnya yang paling berisiko tinggi bagi mereka adalah bumi hangus. Gitu. Bumi hangus Itu akhirnya gua udah kena, lu juga kena, gua kena, lu bongkar, gua bongkar, seterusnya. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The final attack katanya. Jadi serangan terakhir nih. Sebentar lagi ijazah Jokowi terbongkar. Nah, ini kan diskusi yang sangat lama, bertahun-tahun itu. Dan sebagian orang yang mendiskusikannya, Pak Rijal, tampak hari ini sudah mulai jenuh, pupus harapan. Kayaknya nggak mungkin kebongkar. Nah, tiba-tiba muncul tulisan Pak Rizal, sebentar lagi terbongkar. Jadi tentu ini bikin kaget sekaligus muncul optimisme baru, sekaligus penasaran apa yang membuat bisa ada kalimat muncul sebentar lagi akan terbongkar. Ya, sebenarnya dari terus semangat awal teman-teman saya dan lain-lain untuk mempermasalahkan itu, yakin gitu kan ada ujungnya. Suatu kebohongan itu bisa ditutupi untuk satu waktu, tapi tidak bisa untuk selamanya gitu. Jadi kalau memang itu ada penutupan kebohongan, ya akan terbongkar juga pada waktunya. Hanya mencari momen waktu itu, melihat daripada fenomena perkembangannya. Nah, gitu. Tentu fenomena perkembangan ini yang kita lihat belakangan ini justru cukup membingungkan, Pak Rizal. Anggaplah di satu sisi kemudian ada tanda-tanda bahwa ini tampaknya Pak Prabowo sudah mulai ambil jarak nih. Nah, jangan-jangan nih Pak Prabowo akan segera melepas Jokowi untuk diadili nih. Misalkan dengan kasus dibongkarnya kasus Pertamina misalkan oleh Kejagung. Nah, itu kan nyampe angka segitu dengan 1.000 triliun atau bahasa ininya berapa, 1 kuadraliun. Itu udah kuadriliun. Nah, ini tentu bacaannya adalah tidak mungkin tanpa perintah atau restu dari Prabowo. Kejagung membongkar ini segala macam. Tapi di sisi lain ada juga yang melemahkan. Kok tampak semakin eksis nih justru Jokowi. Terakhirlah kemarin kita lihat nggak tahu masih merasa jadi presiden atau bagaimana, itu di mobilnya penuh sekali dengan beras setengah kilogram dengan amplop sekitar 50.000. Nah, bagaimana melihat dinamika ini, Pak Rizal? Ada optimis, ada pesimis, ada ya saya kira akan berjalan dengan sendirinya gitu ya. Jadi di kalangan elit kekuasaan itu, baik itu Jokowi, Prabowo, mungkin juga ada Megawati atau yang lain-lain, termasuk naga-naga itu akan tergambar fluktuasinya dan peluang untuk berpecah juga besar gitu, terutama atas
desakan-desakan publik gitu yang semakin kuat gitu kan, dan semakin melihat titik-titik lemah pada masing-masingnya. Akhirnya safety first, semua akan cari jalan sendiri-sendiri menyelamatkan gitu. Nah sebetulnya di situ peluang terjadinya perubahan yang dimaksud itu bukan oleh kehendak satu orang saja, Prabowo saja, Jokowi saja gitu kan, atau naga-naga saja, atau mungkin Megawati gitu, atau kelompok yang lain. Ini akan ada pertarungan yang awalnya bisa solid untuk kepentingan yang sama, besok lusa sudah berubah, kepentingan saya yang harus diamankan. Nah di situ timbul biasanya konflik dan fluktuasi gitu. Akhirnya yang paling berisiko tinggi bagi mereka adalah bumi hangus. Gitu. Bisa saja bumi hangus. Nah, bagi masyarakat, Bumi hangus itu akhirnya gua udah kena, lu juga kena, gitu. gua kena, lu bongkar, gua bongkar, dan seterusnya. Itu sangat mungkin itu yang awalnya saling memproteksi gitu kan, rahasia-rahasianya jadi solid. Ya, tapi kalau sudah tersinggung misalnya oleh salah satu pihak, ya lepas sini, lepas sana gitu kan. Nah ini itu tadi, udahlah ayo kita hancur-hancuran aja lah. Nah, rakyat harus merespon juga bahwa itu nggak bisa dilepaskan dari prestasi rakyat juga yang terus-menerus bergerak gitu kan, tidak diam. Kalau rakyatnya diam, mereka solid, oligarki lah gitu ya, solid gitu. Karena kalau gambarannya sekarang ada kecenderungan yang berbeda, berarti sebetulnya rakyat harus melakukan konsolidasi bahwa proses perubahan yang diinginkan oleh masyarakat mendekat. Gitu. Ini agak menarik, saya jadi ingat ketika SBY pidato di acara peluncuran sebuah buku, bahwa dia menegaskan kembali bahwa kita harus melawan orang-orang yang mau merusak demokrasi dan konstitusi, yang ingin memperpanjang jabatan, yang ingin mengubah konstitusi demi kepentingannya. Nah, itu kan jelas sekali ke siapa lagi kalau bukan ke Jokowi. Iya, tapi itu gambaran dari perekat mereka tuh sudah lemah. Itu gumpalan juga jadinya SBY kan, gitu, dari gumpalan-gumpalan yang banyak itu. Nah kalau sudah masing-masing sudah tidak lagi terekat, ya sudah gitu kan. Itu tanda-tanda, salah satu tanda-tanda perubahan, termasuk reformasi ataupun revolusi gitu. Itu adalah pecahnya kongsi. Nah, menarik begini Pak Rizal, ketika bicara tentang pecah kongsi di level elit politik lah, katakanlah begitu. Ada suara yang ya seperti biasa lah, ada beberapa opini. Tapi yang menarik itu ada opini yang mengatakan bahwa dengan situasi seperti itu, maka kita baiknya diam. Jangan respon ini, respon itu, serang ini, serang itu. Biarkan dulu, karena kita tidak tahu proses mereka yang sedang saling menghancurkan itu akan seperti apa komposisinya. Jadi kita diam saja dulu, nanti baru berespon ketika sudah tampak. Tapi di sisi lain tentu di sini ada Pak Rizal dan kawan-kawan yang selalu istiqomah gitu untuk kita tidak pernah tahu apa hasilnya. Yang Allah perintahkan justru kita berproses, berjuang di situ. Iya. Kalau menurut saya memang dari sisi satu pandangan ya, diam berarti mati, diam akan tergilas, kan gitu, nggak punya kontribusi apa-apa, gitu. Semuanya ini harus berbuat. Menurut saya, mereka juga mencari-cari posisi dengan cara kondisi yang berkembang itu kan, cari-cari posisi. Rakyat atau masyarakat juga harus mencari posisi, jangan sampai diam, itu kita ditentukan oleh mereka, gitu. Itu yang sering terjadi dengan. Maksudnya diam tuh tunggu sebentar mungkin Pak Rizal, tunggu sebentar, jangan dulu berespon. Ini itu akibat dari langkah-langkah masyarakat, rakyat, gerakan. Itu dong. Kalau ini berhenti berarti mundur. Kenapa enggak kendali maju? Jadi kendali bergeser. Sementara mereka begini ini karena gitu Pak. Jadi kalau menurut saya jangan mundur gitu, maju tak gentar, membela yang benar ya gitu kan, bukan yang bayar gitu kan. Harus terus bergerak. Karena gerakan itu yang membuat kekuatan magnetik gumpalan perlawanan gitu, dan itu harus terus. Kalau menurut saya justru banyak yang
putus asa, tunggu tadi dalam bahasa Ya. putus asa, ini mau nyerang siapa, yang mana, akhirnya bingung, tidak berbuat tuh, karena tidak berbuat itu titik mati, sudah deket kemenangan, tapi kita putus asa, gitu. Jangan, menurut saya mau justru harus semakin kuat gerakannya, Semakin ini kuat, harus semakin semakin optimis, kuat, ya. semakin optimis, gitu ya. Makanya sebentar lagi bahasa itu bahasa sebetulnya motivasi juga, Betul. gitu Pak. Nah, kita punya negara tetangga ini, Filipina, yang rupanya kok nggak jauh beda. Mirip. Apakah ini kan misalkan resesi 98, ini kan mulainya juga sama dari Ya, negara-negara luar geser negara kena luar Indonesia. juga, iya. Ini jadi situasi-situasi yang mirip tuh biasanya Indonesia kena imbasnya. imbas. Apakah ini juga Ya. dalam pandangan Pak Rizal? Dulu yang terdekat Thailand. Thailand. Itu soal krisis Thailand yang menyebabkan dampak ke Indonesia sehingga reformasi 98. Sekarang ini kelihatan yang lebih mendekati gitu kan, dan berimbas justru Filipina, gitu. Karena Filipina ini ada kesamaan ternyata yang dulu nggak ada gitu kan. Dulu model wapres anaknya nggak ada gitu kan. Kalau yang sekarang ada kan gitu, si Rodrigo Duterte anaknya Sara jadi wapres gitu kan. Sementara dia sendiri mantan gitu kan presiden sebelum Marcos Junior ini gitu. Jadi ada kesamaan-kesamaan dan ternyata yang sedang kita perjuangkan itu mendekati hal finalnya dia juga, yaitu makzulnya Sara Duterte, anaknya Rodrigo kan, dan Rodrigo ditangkap. Kita juga sini sedang bergerak kan, tangkap Jokowi gitu kan, adili Jokowi, makzulkan Gibran gitu kan. Dan ternyata tadi itu kan ada kesamaan-kesamaan yang mungkin ada pengaruh nanti, ada pengaruh pasti itu memberi spirit terhadap gerakan-gerakan yang ada di Indonesia.